Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma DES, Data Encryption Standard. Nah, ini saya akan memberikan sebuah contoh, misalkan suatu pesan teks secara Minto akan dienkripsi dengan menggunakan kunci komputer. Nah, bagaimana caranya? Dalam metode ini kita menggunakan bit-bit karena Interminto itu 8 karakter, lebih baik kita ubah menjadi 8 bit biner. Satu-satu D satu-satu ya. Untuk D itu binernya 0100 100 A A A ini R ini M ini. Bagaimana kita cara mengubahnya? Saya mengubah ulang ini berdasarkan tabel ASCII berikut. Jadi ini semua karakter ada nih. D apa. Jadi tidak mungkin salah lagi. Baik, setelah semuanya kita rubah menjadi bilangan biner, selanjutnya adalah setelah semuanya berubah menjadi bilangan biner, selanjutnya adalah merubah nilai K itu kunci ya, yang K ini K-nya komputer kunci menjadi K plus yang dipresentasikan. Tahapannya bagaimana? Dari 64 bit yang dihitung 56 bit, menghapus kolom bit yang paling kanan, lakukan matriks invers pada kiri dan kanan per 80 bit kolom baris pisahkan C0 dan D0. K ini nantinya akan dibikin menjadi 56 bit. 56 bit dimana yang paling kanan itu akan dihapus. Nah, ini ya, kita tulis kembali G-nya. Nah, ini yang paling kanan. Yang paling kanan ini nantinya akan dihapus. Nah, bagaimana caranya? Kita memisahkan menjadi dua kubu yaitu C0 dan D0. C0 dan D0. Nah, sebelah kiri kita bikin C0, sebelah kanan kita D0. Dan untuk yang di tengah-tengah ini kita juga pisahkan yang sebelah bawah itu ikut C0, yang sebelah atas itu ikut D0. Nah, urutannya kita inverskan seperti ini. Bagaimana caranya? Kita dimulai dari yang paling bawah, jadi urutannya begini. Nah, ini 0 0 0 0 0, ini kan ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ya. Tadinya 8 karena dihapus jadi 7. Nah, angka 0 ini larinya ke sini. Nah, terus ini lari ke sini. Nah, selanjutnya 0 ini ke sini sampai ini kan cuma ada 7 karena dihapus 1. Nah, yang 0 ini lari ke sini, terus pergeseran dimulai lagi 1 dari sini ke sini. Nah, 1 lagi ini ke sini, 1 lagi ke sini hingga urutannya seperti ini. Nah, ini adalah dari yang ini nih, dari yang tengah bawah. Ini dari yang tengah bawah, lalu setelah itu dimulai dari sini, dari yang paling kanan menuju ke sini nih. Nah, paling kanan urutannya seperti ini. 1 ini. Nah, 0. Nah, sudah saya tunjukkan dengan warnanya. Selanjutnya
ini dikirim dari sini sampai ke sini, terus yang kuning sini sampai sini. Nah, yang tengah ini menutup yang bawah ini. Sehingga apa? Sehingga hasilnya seperti berikut ini. Berikut ini kita pisahkan dengan C0 dan D0. Hasilnya adalah jadi C0 nya adalah 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0. Nah, C0 D0 ini yang dinamakan A+. Langkah selanjutnya adalah melakukan pergeseran kiri left shift pada C0 dan D0 sebanyak 1 atau 2 kali berdasarkan kali putaran yang ada pada tabel putaran initial permutation IP berikut ini. Jadi di C0 dan D0 ini nantinya akan diputar sebanyak 16 kali putaran berdasarkan nilai pergeseran ini. Jadi tabel ini sudah baku. Nah, untuk putaran yang pertama, karena untuk putaran yang pertama nilainya 1, maka akan bergeser dari kiri ke kanan. Nah, baik. Tadi kan ini nilai C0 dan D0. C0 dan D0-nya tetap. Selanjutnya C1 D1. C1 ini dimulai untuk putaran yang pertama C1, yaitu kita bergeser 1 dari kiri. Nah, jadi ini mulainya dari sini. Nah, sini. Nah, mulai dari sini nih. Ini angka 0 ini masuk ke sini. Nah, selanjutnya 0 0 0 0 0 kan ini maju 1, berarti ini 1 ini di sini. Nah, selanjutnya sisa 0 ini pindah ke belakang. Jadi C1-nya adalah seperti ini. D1 juga sama. Ini kan dimulai dari 1. Ini D0 dimulai dari 1 karena D1 itu bergeser ke 1, jadi ini dimulai dari 0 terus sampai yang satunya pindah ke belakang sini. Begitu juga dengan C2 dan D2. C2 masih bergeser ke 1, jadi dari C1 ini dilakukan pergeseran 1. Jadi ini dan ini adalah ini, lalu yang ini pindah ke sini. Nah, juga seterusnya. Nah, untuk C3 bergeser 2 berdasarkan C2, hasil dari C2 untuk C3 bergeser 2 berarti dimulainya dari sini nih. Nah, dari sini kita masuk ke sini, selanjutnya kan sampai ini berarti ini di sini. Nah berarti yang 2 ini masuk ke sini dan seterusnya sampai ini juga yang keempat bergeser 2 lagi 2, jadi gini nih. Nah, kelihatan ya, nanti yang 0 pindah ke belakang sini. Nah, setelah kita lakukan pergeseran ini sampai 16 kali, dan ternyata apa? Setelah sampai ke 16, nilainya akan kembali seperti semula. Lihat, kita lihat C0-nya nilai 00001. Nah, ini
setelah C16 akan kembali seperti dengan hasil yang sama. Jadi cuma dibolak-balik saja. Nah, langkah selanjutnya setelah sudah melalui proses pergeseran, selanjutnya kita adalah untuk menentukan nilai K1, yaitu setiap hasil putaran digabungkan kembali menjadi CI DI dan diinput ke dalam tabel permutation ini, dan terjadi kompresi data CI dan DI 54 bit menjadi 48 bit. Bagaimana caranya? Nah, CIDI ini digabung. Ini kan ini C1 sendiri, D1 sendiri. Jadi setelah digabung, ini bagian 1, 2, 3. Ini bagian C1. C1. Nah, sebelah sini adalah D1. D1 digabung ya. Digabung. Nah, nilai K1-nya dari mana? K1-nya adalah berdasarkan tabel ini. Ini yang pertama adalah 14. Nah, 14 itu nilainya berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan ini nilai 14 itu nilai 14 itu 1 jadi 1 di sini. Selanjutnya 17 itu di mana? 17 itu 14, 15, 16, 17. 17 itu nilainya 0. Nah, dan seterusnya. 17 ini nilainya 0. Nah, 11 nilai ke-11 adalah 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu 1 dan seterusnya. Sampai nilai ke akhir 32 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 35, ini 4, 28, 29, 30, 31, 32 nilainya 0. Ini untuk 32. Nah, dilakukan terus sampai mendapatkan K16. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya langkah ini adalah baru langkah pertama. Selanjutnya adalah setelah dapat K1 sampai K16, kita untuk melakukan tahap 2 yaitu encode setiap 64 bit block data. Nah, untuk yang langkah tersebut kita akan sambung lagi di minggu depan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Minto. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma RSA pada proses enkripsi dan dekripsi pesan. Ya, sebelumnya mari kita ketahui dulu algoritma RSA. Algoritma RSA yaitu algoritma yang saat ini termasuk yang paling kuat ya dalam proses enkripsi. Kekuatan algoritma ini sebenarnya terletak pada proses eksponensialnya dan pemfaktoran bilangan prima. Ya, untuk itu untuk memfaktorkan bilangan prima itu sebenarnya cukup lama, yang ya itu bisa dikatakan menjadi algoritma ini sangat kuat karena prosesnya sangat panjang sebenarnya. Baik, langsung saja, nggak usah panjang lebar, langsung saya akan mengimplementasikan contohnya. Baik. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan dua bilangan prima secara acak untuk nilai P dan Q dengan syarat P ini lebih besar dari Q. Selanjutnya itu di sini saya akan mencontohkannya yaitu dengan mengambil nilai P 419 dan Q itu 137. Q ini kenapa saya memilih Q 37? Karena
Key ini saya ambil dari 3 digit nomor NIM saya, yaitu nomor NIM saya 415130034 karena 034 yang permintaan dari Bapak Bapak Pak Suhendi. Jika NIM kurang dari 100 maka harus tambah 100. Jadi NIM saya kan 100 saya tambah 100 jadi 134. Nah, seharusnya nilai Q ini saya ambil 134, tapi kenapa jadi 137? Ya, karena 134 ini kan belum merupakan bilangan prima. Jadi saya naikin satu tingkat jadi 137 bilangan primanya. Oke. Lanjut untuk langkah kedua. Untuk langkah kedua yaitu menghitung nilai n. Menghitung nilai n dari mana? Nilai n kita dapat hitung dengan mengalihkan P dan Q. Ya, tadi kan P itu 419 dan Q 137. Nah, setelah saya kalikan hasilnya adalah ini 57403. Jadi untuk n-nya udah ketemu ya, 5743403. Selanjutnya adalah menghitung nilai Pi. Nilai Pi. Pi adalah function dari n kali Pi ya. Pi ini sama dengan P min 1 dikalikan Q min 1. Kita hitung dulu P min 1 nya berapa. P min 1 nya P nya 419 dikurangi Q nya 419 kurangi 1 dikalikan Q nya 137 min 1, jadi 418 dikali 136. Nah, di sini Pi telah kita temukan yaitu 56.848. Nah, langkah keempat ini menentukan nilai E dengan syarat E lebih besar dari 1 dan DCD E, N sebenarnya ini yang telah tadi kita dapat E, Pi sama dengan 1. Nah, E adalah faktor dari Pi. Bagaimana cara menentukannya? Faktor kita cari dulu faktor dari Q. Q itu kan 56848. Jadi faktornya ternyata ada 2 pangkat 4 dikali 11 kali 17 kali 19. Karena faktor terbesarnya adalah 19 dan untuk mendapatkan nilai E harus dinaikkan ke satu tingkat di atasnya yaitu 3. Jadi di sini saya menemukan nilai E-nya itu 23. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kan tadi udah menentukan nilai E-nya itu 23. Kita cek dulu, bener nggak nilai E-nya 23? Nah, kita cek, yaitu dengan menuliskan function GCD E, ini N, ini P-nya ya. Iya, ini P-nya. GCD E, P sama dengan 1. Nah, kita coba cek GCD. Ini kan tadi kita menentukan E-nya itu 23. Nah, ternyata hasilnya 1, berarti nilai ini benar. Dari hasil tersebut maka nilai E bisa ditentukan dengan nilai 23. Selanjutnya langkah kelima ini adalah kita menentukan nilai D. Untuk apa D? Bagaimana cara mendapatkannya? D itu dengan syarat D dikalikan E mod Pi sama dengan 1. Nah, D dikali, untuk memudahkan kita hitung dengan masuk ke web Wolfram Alpha ya. Kita bisa mengetikkan D kalikan 23 mod Q-nya ini Pi ini 5648 sama dengan 1. Nah, kita coba sini kita ketikkan gini. Ternyata dari rumus tersebut dihasilkan nih angka 7415. Terlihat. Nah, ini kan lihat nih 7415. Nah, berarti kita menetapkan nilai D ini 7415. Selanjutnya coba kita masukkan nilai 7415 ke dalam rumus D dengan 1 untuk memastikan hasilnya benar. Nah, ini kan D kali 23 mod 5648. Tadi D-nya 7415 kali 23. Nah, ternyata hasilnya true, ini benar, berarti D itu udah pasti segini. Oke, selanjutnya kita kan udah mendapatkan nilai D, kita udah mendapatkan nilai ya.
Selanjutnya adalah proses enkripsi. Nah, enkripsi ini kita pesannya dari pesan teks ya. Misalkan nih saya ambil dari nama saya sendiri dan Darminto. Langkahnya kita harus rubah dulu ke desimal, yaitu kita bisa melihat tabel ASCII. Tabel ASCII desimal. Coba kita lihat tabel ASCII. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia ketemu nih. D Nah, kita temukan D itu 78, A itu 65, R itu 82, M itu 77, 73. Nah, setelah kita mendapatkan nilai desimalnya, kita untuk melakukan enkripsi kita bisa menggunakan rumus C sama dengan M dipangkatkan E mod N. C ini ciphertextnya, dan dari mana M-nya? M itu message-nya, dari sini kita satu-satu. Tadi pertama M kita dapat 78 dikalikan dipangkatkan 23 mod E-nya 57408, ternyata hasilnya ketemu segini. A-nya A itu 65 dipangkatkan 23 mod segini ketemu 5636541. R-nya R82 kita masukin pangkat 23 mod 57403 14 dan ketemu. Kita kembali rumus M-nya itu M adalah C dipangkatkan D mod N. M-nya tadi ketemu ini 44518 dipangkatkan 7415 mod, nah ketemu 68. Nah, kita lihat ini pesannya balik lagi seperti semula kan, 68 65 82 77 73 78 84 79. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih.